kita digembleng untuk berubah. Sekarang bulan apa Bu? Pak Rajab. 40 hari lagi bulan apa? Bulan Maret. Iya, bulan syariahnya bulan Ramadan, kalender Masehi Maret. Kenapa 40? Ya kita pakainya hitung mundur, countdown itu. Januari sekarang sudah 30, saldo 1. Februari 29, tahun kehabisan sekarang. Habis dibagi 4 kan? 29 tambah 1, 30. Tambah Maret 10. Agregat berapa? Agregat berapa? 40. Tapi timnas dibantai kemarin Australia berapa? 4-0. Aduh, angkat cover Sintayong. Ini gak apa-apa, sejarah ya, masuk 16 besar lumayan. Ya baik, jadi 40 hari lagi ajang perubahan. Kita dikasih kesempatan. Tapi baru sedikit yang yang sadar. Betul, Ramadan bagian dari rukun Islam, mana di dalamnya diwajibkan berpuasa. Sekarang kita ingat lagi nih, karena manusia kan pelupa, harus sering diingatkan ya dah. Lupa dah. Harus sering diingatkan nggak? Bosan nggak? Kan ada warning, attention please. Itu kan diingatkan itu. Baik, yang diwajibkan puasa Ramadan nanti siapa aja? Apa semua orang? Tidak. Apa setiap orang beriman? Tidak. Makanya SOP-nya apa? Yang wajib puasa Ramadan satu muslim, benar? Ya non muslim kan urusan mereka lah. 2, apa setiap muslim? Enggak. Berakal. ODGJ? Berarti kalau mau menghindar dari puasa Ramadan jadi apa? Jangan. Jadi berakal itu. Terus balik, cukup umur enggak? Ya kalau masih anak-anak, enggak wajib, orang tua yang tanggung jawab. Terus 4, mampu. Kalau sakit, lagi sudah tua renta kan? Baik. 5, mukim, sedang berada di wilayah tempat tinggal. Kalau safar, pilihan, kuat lanjut, gak kuat, gak puasa, tapi kodok ada. Kodok. Tapi jangan Ramadan minta perjalanan dinas ya. Itu siapa itu? Haji mumpung ya? Wah, gitu. Nah, yang ke-6 khusus bagi wanita yang diwajibkan puasa, wanita yang sedang suci. Kalau lagi haid tidak wajib kodok nggak? Mas Riza wajib nggak? Emang Mas Riza kena kodok? Nah itu aturan main. Nah berikutnya, apa sih tujuan Ramadan? Karena kita kan menjurus pada ajang perubahan. Tahuilah, orang-orang yang sukses sejak dini tahu tujuan yang ingin dicapai. Makanya dia fokus. Apa tujuan Ramadan? Atau mulai lagi, apa tujuan kita berada di putaran kedua ini alam dunia? Allah ciptakan buat apa? Surah Az-Zariyat masih ingat? Ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan siapa itu? Jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Kok makhluk lain gak disebut seperti malaikat? Tidak, dibedakan karena ibadahnya beda dan kelengkapannya juga beda. Malaikat alam gaib diciptakan dari cahaya, cuma diberi akal tapi tak diberi nafsu. Makanya tidak ada penyimpangan, selalu ikut SOP. Sami'na. Kalau kita kadang on, kadang off gitu ya. Nah itu sama juga dengan jin. Makanya surah Zariyat tadi cuma 2 yang disebut, siapa? Jin dan manusia. Mudah-mudahan ada yang taat, good. Tapi ada juga yang menyimpang, membangkang. Terus tujuan Ramadan apa?
Surah Al-Baqarah aja 183, hafal kan? Mumpung belum ujian akhir semester loh. Surah 2 ayat 183. Kalau Al-Quran standar halaman kiri apa kanan? Ya berdua silakan. Hah? Alah, kurangi 25, regu B. Cuma ada 2. Al-Quran kan kanan kiri, 183 itu di kiri. Benar ya? Di tengah itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lihat ujungnya, la'allakum. Itulah tujuan disyariatkannya puasa Ramadan, agar kamu bertakwa. Jadi sejak ini fokuslah dengan hal-hal yang terkait dengan takwa. Mumpung masih ada 40 hari. Takwa. Kalau tetangga kita hutan kayu masjidnya takwa ya. Kehakiman kejaksaan. Kenapa beda sini? Ada yang hafal takwa? Gimana bang? Takwa? Mau takut bini tua? Bukan. Bukan. Takwi ya dah. Takwi ketoda nih, takwi. Bukan itu. Takwa itu secara bahasa wiqayah, hati-hati dan waspada. Jadi karena Ramadan disyariatkan tujuannya bertakwa, berarti kita digembleng nanti sebulan penuh menjadi orang yang penuh kehati-hatian. Kalau bahasa keuangan apa Pak Jun? Perbankan? Prudent. Wah, prudent. Benar kan? Hati-hati itu. Jadi nggak sembrono lagi menjalani hidup di putaran kedua ini alam dunia. Karena limited, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti mati. Kita bersyukur masih diberi kesempatan. Tuh lihat saudara kita, belakangan ini banyak berita kecelakaan. Kemarin yang di Bandung peziarah tabrakan, belum lama di Gresik tabrakan lagi, benar? Benar nggak Mas? Sebagai pelajaran buat kita. Alhamdulillah kita masih hidup, sehat, dapat salary bulanan lagi. Coba kalau di-cut, gimana itu? Pajak naik nggak? PPh 21? Naik. Herwan ini menanya. Dan bersyukurlah. Baik, jadi jamaah sekalian, fokus pada tujuan bertakwa. Hal-hal yang terkait dengan takwa sejak dini siapkan. Cara bahasa apa tadi? Hati-hati dan waspada. Tidak ingatkah kita kedudukan manusia di sisi Allah ukurannya takwa? Bukan spanduk baleho, bukan. Ukurannya apa? Takwa. Surah Al-Hujurat ayat 13, surah 49 ayat 13. Halamannya kanan di atas. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah siapa? Berarti di Ramadan nanti kita di-upgrade. Diangkat nggak itu? Masjid Al-Barakah sudah diangkat dari basement ke lantai 6. Tapi besok turun lagi Mas Herwan. Enggak apa-apa, dengan kondisi yang jauh lebih baik. Tapi jamaahnya membludak atau mengerucut. Awas. Kita bersyukur, terima kasih pada manajemen. Tapi refleksi syukur apa? Makmurkan masjid. Ya kan? Jangan euforia. Jauh-jauh hari Nabi mengingatkan ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahawna bil masajid fala ya'muruna illa qalilan. Akan datang suatu masa di tengah-tengah kita ini, di mana banyak orang berbangga-bangga dengan fisik masjid. Lihat aja sekarang, rehab sana, rehab sini, ekspansi sana, ekspansi sini. Tapi yang memakmurkan cuma sedikit. Mudah-mudahan refleksi syukur nanti bila jadi bulan apa deh? Peresmian kapan? Gunting kita nggak? Apa lepas balon? Dan terserahlah yang mubah. Yang penting kitanya sebagai keluarga besar Askrida terutama memakmurkan masjid.
mengisi dengan sholat fardu berjamaah atau mengisi di waktu yang memungkinkan pengajian seperti ini. Mudah-mudahan tambah berkah, namanya saja sudah masjid apa? Al-Barakah kan? Iya, berkah itu. Sekala sama warteg barokah. Itu namanya apa? Bahari. Orange. Bahari orang, ini pemegang saham. Beli lisensi ya? Berapa sih sekarang anggaran? Nah, jadi tanda bersyukur seperti itu. Kemudian tentang takwa lagi. Kita hidup di putaran kedua alam dunia, akan kita tinggalkan bila ajal tiba. Masuk putaran 3 alam kubur. Kiamat datang, dibangkit. Putaran terakhir alam apa? Akhirat. Maka sekarang siapkan bekal nggak? Siapkan bekal nggak? Seperti kita ini aja musim hujan nih. Tadi saya di jalanan, Masya Allah, ini bodoh apa lugu ya? Udah tahu musim hujan naik motor nggak bawa jas hujan, bikin macet aja itu. Pada peribahasa sedia payung. Nah itu punya motor nggak punya jas hujan, kecuali lupa. Nah kita juga begitu hidup di dunia, jangan lupa bekal. Nah, kita akan berpisah. Sekaya apapun orang ditinggal tuh aset. Secinta apapun dengan pasangan gimana? Gimana dah? Mana janji deklarasi cinta sehidup semati? Mana itu? Mana? Apalagi yang meninggal istri duluan, pasti cita-cita mulia. Apa itu? Nikah lagi. Buka cabang. Jadi sadarlah, bekali diri kita. Surah Al-Baqarah 197 di tengah atas itu lagi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Benar? Siapkan bekal kamu. Sebaik-baik bekal apa itu? Takwa. Berarti di Ramadan kita dididik, digembleng menyiapkan bekal terbaik, takwa. Kemuliaan seseorang, surah Al-Hujurat apa tadi? Takwa. Dan tahukah kita, orang yang bertakwa punya kedudukan khusus di sisi Allah, dapat pertolongan. Apa itu? Surah At-Tolak 65 di ujung ayat kedua. Surah 65 di ujung ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, tuh diberi kelebihan, akan diberi apa? Jalan keluar. Jadi melalui Ramadan kita digembleng, selain sabar, syukur, menjadi orang yang mudah dapat solusi. Bertakwa. Nah, makanya sekarang siapkan ukuran keberhasilan rekam jejak pasca Ramadan. Adakah ciri orang bertakwa melekat dalam diri kita? Kan harus ada perubahan. Coba sekalian sekarang Rajab. Habis Rajab apa? Syaban. Setelah Syaban, Ramadan. Lanjut Ramadan, Syawal. Syawal artinya increase, naik, nanjak. Berarti setelah digembleng sebulan penuh, ada yang naik nggak? Ada tagihan, apalagi apa? Gula darah. Harus yang naik apa, Bu? Ketakwaan. Nah, tolong ukur sederhana keberhasilan Ramadan pasca. Adakah ciri orang bertakwa melekat? Seperti apa orang bertakwa? Banyak di ayat disebutkan. Kita ambil contohnya surah Al-Imran ayat 134. Itu sekian banyak ciri orang bertakwa ada di surah apa tadi? Al-Imran. Ini udah Imran ya? Benar ya? Surah Al-Imran surah ketiga ayat 134, halamannya kanan di atas lagi. Nah, juga bekal buat kita ini. Melalui Ramadan nanti kita sadar tidak sadar dididik dekat dengan Al-Quran. Benar? Al-Quran berapa surah, Mas Irwan? Total berapa? 114 surah. Berapa ayat? 6.236. Nanti hitung sendiri, quick count.
Yang kita apa tuh pendapat 6666 tuh pendapat. Realnya tuh 6236. Itu ya. Itu real count ya. Sudah quick count, real count 6236. Maka untuk mempermudah para ulama membelah menjadi beberapa bagian. Bagian bahasa Arab juz. Maka Al-Quran dibelah menjadi berapa juz? 30. Supaya kita mudah menuntaskan bacaan dan menghafal. Paling tidak tuh one day one juz, disingkatlah ODUJ. Ada nggak ODUJ? Ada? ODUJ? One day? Juz. Kalau odol lah. Itu mah yang truk tuh over dimension, overloading. Odol. Kecuali pasta gigi zaman Belanda namanya odol. Dulu nggak ada merek-merek lain kecuali apa? Makanya selalu pakai apa? Odol itu nama merek. Merek pasta gigi zaman dulu. Ini lahir angkatan berapa sih dah? Ini milenial apa kolonial ini? Dah baik. Jadi Al-Quran berapa juz tadi? 30. Juz pertama namanya apa? Apa ini minuman aja melon, jambu, alpukat. Juz pertama itu namanya juz Alif Lam Mim. Karena diawali dengan surah Al-Baqarah ayat 1. Surah Al-Fatihah tidak masuk juz pertama, dia hanya pembuka. Awal juz selalu ada di kiri, halaman genap, apa 5? Kan Al-Quran berapa halaman? Standar ya, ada nggak contoh? Nanti boleh dicek. Jadi standar itu ya kanan kiri kanan kiri kanan kiri. 1 2 3 4 5 6 terus sampai 603 604. Awal juz selalu ada di halaman mana? Oh, kiri. Kiri, adanya di kiri. Nanti ya, ini rumus sederhana aja ini. Juz pertama juz Alif Lam Mim. Halamannya 2 ini. Kiri, genap bukan ini? Benar? Juz kedua masih di surah Al-Baqarah. Halamannya kanan lagi. Halaman kanan kiri. Tetap kiri, nggak ada kanan. Kiri semua, kiri. Caranya bagaimana? Jarak antar juz itu dari sisi halaman cuma 20. Kalau lembar 10. Satu lembar Al-Quran kan bolak-balik. Benar? Kalau halaman depan aja standar 15 baris, hitung aja. Berapa baris? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kecuali dipotong basmalah, kurang 2, jadi 13. Orang baca Al-Quran 15 baris cuma butuh 2 menit. Main handphone berapa menit? Main game berapa? Dah baik, jadi juz kedua ada di surah Al-Baqarah. Halamannya ini. Tadi kan juz pertama halaman 2. Tambahin 20, halaman berapa? 22. Juz ketiga tambahin 20. 42. Juz keempat tambahin 20. 62. Itu berungah ya? Lu pada sampai dibikin rumus itu. Nah kalau pusing pakai rumus saja ya. Baik. Kalau ingin mengetahui juz keberapa ada di halaman mana, tapi Al-Quran standar cetakan Madinah ya. Karena cetakan lokal beda. Ada yang 16, ada yang 18 ya Pak. Baris. Maka halamannya beda. Bentuk hurufnya aja beda. Dah baik. Dibuatlah rumus mencari juz keberapa ada di halaman mana. Bagaimana rumusnya? Nomor juz yang kita cari dikurangi aja angka 1. Hasilnya kalikan 2. Setelah dapat angka gandeng angka 2, pasti ketemu. Coba. Ayo sebutkan mau cari juz berapa? Dah. Kan maksimal 30 juz, 30 dari 1 ke 30. Juz 10. 10 kurang 1 berapa? Kali 2. 18 gandeng angka 2, halaman 182 kiri. Coba cek. Tapi Al-Qurannya manual yang digital ya.
Dah, juz terakhir kan hafal tuh namanya juz apa? Juz 3, juz amma. Kenapa dinamain amma? Karena surah An-Naba ayat pertamanya amma yatasaalun. Gitu. Penamaan juz diambil dari ayat pertama dari surah yang terlibat. Halaman berapa itu? Painkan rumus. Juz 30 kurang 1 kali 2. 58 gandeng angka 2 mbak. 582, cek aja halaman kiri. Oke? Jangan halaman orang aja tuh masukin. Kena pasal berapa baju? Masuk halaman orang. Dituntut itu. Itu ya. Alhamdulillah dapat rumus ya. Jadi nggak ada alasan tidak baca Al-Quran nanti. Bohong kalau nggak bisa. 1 juz 10 lembar alias kali 2, 20 halaman muka. 1 halaman muka polos 2 menit. Berarti 1 juz 2 menit kali 20 halaman muka butuh berapa? 40 menit. Sepak bola 1 babak berapa? Lamaan mana? Bola. Khusyuk mana? Jujur lah. Baca Al-Quran baru boro-boro 2 halaman, 2 baris matanya redup. Berarti Al-Quran fungsinya obat. Itu sama dengan masjid. Sebagian itu alhamdulillah ada fungsi juga masjid tidak. Ya, di luar masjid pening, target nggak kecapai, nggak bisa tidur. Hari Jumat besok masuk masjid langsung pulas. Kenapa itu? Kenapa itu? Alhamdulillah ada fungsinya ya. Numpang ngadem sama. Tapi lebih dari itulah kita upgrade. Ya baik jemaah sekalian. Jadi tujuan Ramadan bertakwa. Ciri orang bertakwa surah Al-Imran 134 halamannya kanan tadi. Siapa orang bertakwa? Kalau mau lebih lengkap diawali dengan 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kan ada takwa. Siapa orang bertakwa? Ayat 134. Inilah cirinya. Kalau mau mengukur keberhasilan Ramadan nanti 40 hari lagi. Tapi ukurannya nanti Syawal. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu gemar berinfak baik di kala lapang sesuai kemampuan. Udah kalau hari Jumat kotak amal lewat itu digeser apa diisi? Warna apa ya? Hah? Merah, benar. Merah mata apa merah jambu? Merah mata goceng. Merah jambu peceng. Paham ya? Itu berinfak lah. Kan Ramadan dididik memberi makan orang berbuka nggak? Di sini nanti ada bubur nggak itu? Salah ya? Saya dengar nggak? Gak mau ikut bukber yang merasakan itu. Disuruh. Andaikan kita cita-cita nanti 1 hari 1 orang deh kita beri makan iftar berbuka ya. Baik. Misalnya kolak ya mbak kolak dapat nggak goceng semangkok? Mbak? Nggak ada ya mbak? Ada. Dapat nggak mbak? Nggak dapat. Dapat tapi nggak pakai kuah. Sekarang kolak itu cepat lah. Kalau udah imran nih sama udara ini nih, bubur kampiun. Woi, saya udah hafal itu, ada pacar Cina, ada biji salak, ada pisang, mantap. Mantap ya. Ini udah makan aja udah berapa habis tuh? Dan baik, andaikan 1 hari 10.000 kita anggarkan. Ini kan ciri orang bertakwa dididik selama Ramadan. Sebulan berapa kali? 30. 300.000. Nah kebiasaan yang baik itu diteruskan nanti pasca Ramadan. Sering traktir temennya nggak? Mas Herwan? Sering? Kayaknya jarang ya? Udah jarang di warteg makanya harmaji. Daharnya 5 ngakunya jangan zolim. Jadi orang bertakwa gemar berinfak, lapang kek, sempit kek, sebatas kemampuan. Terserah, itu contoh aja. Terus yang berikutnya, wal kaziminal ghaiza.
Orang bertakwa ini tolak ukur kita keberhasilan Ramadan, pandai mengendalikan emosi. Bukankah Ramadan bulan kesabaran? Iya kan? Apalagi puasa nanti dipancing-pancing, digosok-gosok, terpengaruh nggak? Terpengaruh nggak? Gasak, gesek, gosok, tenang aja, slow down. Apa slow down? Nah, kita menjadi orang pandai mengendalikan emosi. Kalau ada orang masih meletup-letup, kata Nabi, bila kamu marah dalam keadaan berdiri, suruh duduk, relaksasi. Duduk masih bergejolak, berbaring, berbaring masih berontak. Ayo, ya beribadah yang lain, ambil wudhu, sholat sunnah, atau baca Al-Quran. Minimal baca isti'azah, anjuran Nabi. Baca apa itu? Ta'awuz. Apa ta'awuz? Ini ingatnya naik kereta ke Bandung. Naik apa kereta apa? Wush. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ya Mas Riza ya? Yang baca siapa? Yang lagi marah. Ini suami marah-marah, istri yang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tambah marah apa reda ini? Gua sehat apa ya? Jadi orang bertakwa pandai meredam emosinya. Wal kaziminal ghaiz. Berikutnya wal afina 'anil nas. Pandai memaafkan siapa itu? Kesalahan? Udah maafkan gak istrinya itu? Pulang kerja ada habis narik tunai ATM. Ketinggalan ini di saku nih. Nah, dua lembar merah jambut. Nah, yang minta sama istri itu kan money laundering. Duit kecuci ya. Benar Mbak ya? Akhirnya istri jujur, udah, ya maafkan, gitu kan? Aduh 2 lembar tadi. Maafin nggak? Maafin nggak? Mbak sebagai istri maafin nggak suaminya kalau menyebut nama orang lain ketika tidur dalam bermimpi? Mas bisa-bisa habis dinas ke Bandung, berapa hari pulang tidur mengigo, disebut Kartika enak dan lembut, itu roti itu. Maafin nggak? Nah, jadi orang bertakwa seperti itu. Ditutup ayat ini surah apa tadi? Al-Imran 134. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai siapa? Orang berbuat baik. Jadi jamaah sekalian, ini ajang berharga bagi kita. Setahun cuma sekali. Benar kan? Tunjukkanlah sekarang. Karena bisa jadi ketemu Ramadan terakhir dalam hidup kita. Mungkin? Mungkin ya? Maka bersungguh-sungguhlah. Bersungguh persiapan sebaik mungkin. Saatnya tiba, bersungguh-sungguh all out. Mudah-mudahan tuntas. Nah, masuklah bulan Syawal. Kita rasakan sendiri. Dengan adanya sahur, kita dididik biasa bangun sebelum subuh. Benar nggak? Benar nggak itu? Kan selama ini kebluk. Apa kebluk? Bahasa mana itu? Lalu. Tidur. Dengan hari Ramadan, dengan sahur tanpa sadar dididik. Bangun nggak? Bangun. Terus yang jarang sholat berjamaah dengan adanya tarawih. Gabung nggak itu? Gabung. Nah, tadinya pelit dengan memberi orang berbuka, jadi peduli dermawan. Berubah. Tadinya sama istri sendiri ringan tangan apa ringan di kantong? Mas Herwan apa ringan sama di gini? Berat sama di itu? Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terakhir sebelum tanya jawab, ini maaf karena zuhur agak siang ya. Jam kerja jam berapa Pak? Masuk? Jam 1. Nah, jam 1, tinggal berapa menit lagi? Detik-detik ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Manfaatkan peluang berharga karena di Ramadan nanti ada momen spesial yang nggak ada di bulan lain.
Lailatul Qadar. Benar? Surah Al-Qadar 97 ayatnya 3. Inilah keunikannya. Ada satu malam dirahasiakan. Rasulullah hanya memberi informasi adanya di bagian mana? 10 akhir. Yang mana? Yang ganjil. Yang mana? Allahu a'lam. Dirahasiakan supaya kita bersungguh-sungguh. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bagi 12 berapa ini? Jadikan tahun 83 tahun. Usia kita berapa? 63. Ini U berapa nih? Kalau timnas U berapa? Ya, U17. Rupanya senior. Udah. Dia andaikan kita berasumsi dikasih jatah 60, potong akil balik 15, saldo 45 kan? Misalnya. Kayak 45 tuh brengsek semua itu. Ya masa lalu gelap lah. Yang penting kan masa depan kita punya. Lalu bertobat ketemu Ramadan. Dapat itu Lailatul Qadar 83 tahun. Nutup yang saldo 45. Berapa margin? Cepat. Berapa? Sementara rata-rata perbankan berapa? Gedean mana itu dah? Nah itulah. Bersungguh-sungguh. Anggap yang terakhir. Semoga kita bertemu Ramadan dalam keadaan sehat, giat dan taat, dan menjadi sesuai tujuan tadi, orang yang bertakwa. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu petunjuk, huda, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afaf, perlindungan, wal-ghina, kecukupan. Semoga Allah memberi ampunan, hidayah, taufik, keberkahan bagi kita semua. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Ada pertanyaan enggak? Gimana Pak Jum? Cukup? Pak Riza? Ustaz, Silakan. ini yang seperti Hasan Basri seperti itu, yang calon. Iya, Pak. Oh yang Pak Nyawa itu, kakak beradik. Kakak beradik. Wardi. Sama kan ceritanya itu dia ditantang tuh, begitu udah dipukulin sama diludahin gitu. Ditantang kayak gitu. Tapi kan dari rumah tuh niatnya tuh dia pengen berkelahi kayak gitu. Artinya ada yang orang yang ngebela itu kan, ini dia udah ditantang sama musuh nih. Iya. Jadi dia nggak mau mundur ke belakang dan mempertahankan kehormatannya. Malah maju. Nah, ya. Apa situasinya apa seperti itu atau gimana? Waduh, saya bukan bareskrim. Saya baca sekilas, wallahu ta'ala alam. Ya, kita nangkapnya begini. Siapapun kita selaku orang beriman, jangan mudahlah terpicu, terpancing emosi. Kalau juga benar nyawa kita terancam, harta kita diganggu, nama baik kita ini, bela secara bijak. Benar kan? Ya kalau begitu ntar gimana dong Mas Riza? Jadi panasan, ente jual, aneh beli. Ya pada begitu semua ya. Apakah dengan dulu ada tuh slogan, ente sopan aneh segan, ente kurang ajar aneh hajar. Kan ada dulu, sudah dihapus. Jangan kejam-kejam begitu. Jangan mudah terpancing. Pikirkan masa depan, jangka panjang. Kecuali, ini bicara benar-benar musuh lagi perang. Benar dong? Iya. Kali itu kan perang nggak cuma emosi antar oknum itu aja kan? Iya. Coba tahu masalahnya. Jangan. Penyesalan ada di mana sih? Nggak ada tuh di hadapan. Bahkan baca hadis Nabi di kitab Riyadhus Shalihin. Ada yang bertanya, ada dua orang berperang, lalu mati terbunuh. Tapi motifnya macam-macam nih. Mati terbunuh ya, perang ya. Satu, karena ingin menunjukkan dia pemberani. Dua, ingin membela kelompok dan golongannya. Benar? Nah, tiga, motif keduniaan lain tuh. Apa? Kata Rasulullah, semuanya di neraka. Karena Nabi menjelaskan, siapa berjihad berperang
li'a'lai kalimatillah, motivasinya utama untuk menegakkan agama Allah. Baru itu ya fahuwa fi sabilillah. Benar? Makanya kita mau mati syahid atau mati sangit? Yang mana? Jadi gitu ya. Nah, ambil pelajaran, serahkan pada yang berwenang supaya diproses. Tapi jangan berulang lah. Terserahlah mau daerah mana, kebiasaan apa, jangan ya, nggak usah lah. Musuh kita cuma dua, Mas Riza. Satu hawa nafsu ada di diri kita, dua setan. Jangan beda klub jadi musuhan, benar? Ini Jackmania nih sama Persib mana nih? Bobotoh nggak boleh. Kalau lewat tol pasti dia enggak? Jangan. Jangan seperti itu ya. Paham Mas Riza ya? Terima kasih. Baik, sudah jam 1:03, cukup? Baik, terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.